Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudaraku. Terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual malam ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ketua DP, bahwa saat ini memang kita ketahui penularan atau angka penularan COVID-19 lagi meningkat secara umum di Indonesia, dan di Wanadri sendiri kita sudah merasakannya, orang-orang terdekat kita bahkan sampai ada yang meninggal. Nah, jadi mungkin ada baiknya dan penting sekali bagi kita semua untuk memahami dan memperluas pengetahuan kita mengenai COVID-19 di masa pandemi ini, terutama agar kita bisa menjaga diri kita sendiri dan juga saling menjaga satu sama lain. Malam ini udah ada Dr. Jo Wimpi nih, istimewa sekali mau luangkan waktunya di sela-sela kesibukan yang sibuk pasti mengurus pasien-pasien COVID-19, tapi berhubung untuk anggota dan keluarganya ya Kang Wimpi ya, jadi waktunya bisa diluangkan malam ini. Jadi saya nggak akan berlama-lama, akan segera saya serahkan kepada Dr. Jo Wimpi. Nanti bagi saudara-saudaraku yang ingin bertanya bisa menggunakan kolom chat. Nanti kita setelah paparan yang diberikan oleh Dr. Jo Wimpi, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama. Baik, waktu dan tepat kami serahkan kepada Dr. Wimpi. Silakan Dr. Wimpi. Ya, nah, jadi ya ini penamaannya ya, COVID itu dulu kan nama aja ganti-ganti ya, novel coronavirus dan lain sebagainya ya. Sekarang dikenal sebagai SARS-CoV-2 ya, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 ya, ini nama virusnya, menyebabkan coronavirus disease ya, ditetapkan sebagai pandemi. Nah, saudara-saudaraku, sekali lagi ini adalah virus yang baru ya. Kita baru kenal penyakit ini 1,5 tahun yang lalu. Jadi materi yang saya sampaikan pun ini didapat dari update yang terbaru. Tapi sekali lagi ini ilmunya masih berkembang. Penelitiannya juga masih berkembang. Ini belum sesuatu yang sampai pada titik akhirnya. Jadi kita perlu update terus ya. Apa yang kita ketahui 2 bulan, 3 bulan lalu sudah berbeda dengan apa yang perlu kita ketahui saat ini ya. Jadi ini update terus. Ya, apa yang saya bicarakan saat ini juga mungkin nanti 2 bulan 3 bulan ke depan sudah beda lagi gitu. Jadi kita perlu update terus informasinya, dan mungkin nanti kita juga akan sampaikan update-update-nya ya. Jadi ini berangkat dari keprihatinan kita ya, kondisinya kan seperti ini ya. Bisa dilihat ketika kami coba lagi memberikan materi-materi ini 17 Juni ya. Di Indonesia 12.000 yang positif. Waktu dulu awal setahun lalu kita hampir 1.000 aja yang positif dalam sehari, kita udah begitu cemasnya. Tapi sekarang 12.000, lihat meningkat terus ya, 13.000 sampai sekarang update yang kemarin itu 54.000. Ya, tapi kalau dibandingkan 1 tahun lalu, kayaknya kita malah lebih biasa-biasa aja dengan segini banyak. Nah, ini kan justru menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, kita perlu belajar juga dari pengalaman masa lalu bahwa sebetulnya pandemi ini, yang disebut pandemi ini bukan baru pertama sekarang. Ya, pandemi ini sudah beberapa kali terjadi di dunia. Ya, sama memakan korban jutaan, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ya, nah, yang virus flu yang sekarang kita sering alami itu zaman dulu mematikan. Ya, tapi sekarang ya kita biasa aja kena flu. Nah, makanya COVID ini pun nanti mungkin 2-3 tahun, 10 tahun ke depan ini akan jadi sesuatu hal yang biasa buat kita. Ya, ini udah dimulai dengan tetangga kita Singapura yang udah sekarang nggak usah pusing, ini anggap aja flu biasa, gitu. Ya, ya memang harus seperti itu karena ya balik lagi kita nggak bisa hidup seperti ini terus 1,5 tahun, kita terbatas segala macam, ya. Ya kita mau tahan berapa lama kan, gitu. Ya, nah ini kita harus pelajari juga. Jadi karakteristiknya kita harus tahu, bentuknya seperti ini, ya. Ada badannya dan ada spike-spike-nya ini. Nah, ini ada membrannya, ini dari lemak dan protein. Kenapa itu harus tahu? Ya, genusnya beta, diameternya 60 sampai 140 nanometer. Ini juga nanti ukurannya perlu diketahui supaya ketika misalnya kita pilih alat penyaring udara gitu, ya. Kita ya pilihlah yang ukurannya lebih kecil dari ukuran virusnya. Jangan pilih yang lebih besar, kan gitu ya.
Nah, lalu ini kan mirip dengan yang ada di kelelawar. Nah, penting juga kalau kita hadapi musuh, COVID ini kan kita anggap kita lagi perang nih lawan musuh, cuman musuhnya nggak kelihatan. Ya. Jadi penting sekali kita tahu kekuatannya dan kelemahan musuh kita. Baru kita berani hadapi, maju kan gitu. Kalau kita nggak tahu karakteristiknya, kita nggak tahu kekuatannya, kita nggak tahu kelemahannya, kita maju aja buta begitu, ya cari mati kan gitu. Ya, makanya kita harus kenal betul karakteristik virus ini. Nah, virus ini dia sensitif terhadap UV dan panas. Jadi dia mudah mati karena panas. Ya, UV mana yang banyak UV-nya? Sinar matahari itu banyak UV. Jadi dengan tahu seperti ini, ya ada gunanya nggak misalnya kita lakukan penyemprotan ya di jalan pada saat tengah hari. Ya, kalau kita ngerti karakteristik ini pasti nggak akan nyemprot jalan-jalan tengah hari. Ya, teman-teman nanti juga yang mungkin bantu masyarakat melakukan penyemprotan mungkin tidak akan fokus semprot di jalan yang kena sinar matahari, tapi fokus semprot di dalam ruangan yang memang tidak kena sinar UV. Ya, nah, lalu kita kenal karakteristik virus ini mudah mati karena panas. Pada suhu 56 derajat aja selama 30 menit dia mati. Ya, artinya apa? Ya artinya kalau kita mau matiin virusnya panasin aja. Contoh kalau kita beli makanan, ya buat memastikan virusnya tidak ada di makanan itu ya panasin aja. Makin tinggi suhunya makin cepat matinya. Ya, dan ini juga kalau kita tahu seperti ini maka kita akan pilih makanan yang baru dimasak, makanan yang panas, tidak makanan yang siap saji yang udah dingin. Ya, ini juga bahayanya kalau kita makan misalnya prasmanan, ya, karena mungkin virusnya ada di situ kalau makanannya dingin. Jadi buat di makanan ya panasin aja. Nah, karena kita tahu bahwa komponen si kapsul atau membran virusnya ini dari protein dan lemak, maka virus ini akan mudah mati, mudah hancur dengan pelarut lemak. Apa itu pelarut lemak? Pokoknya apa aja yang bisa bikin larut minyak gitu ya. Contoh apa? Sabun cuci piring, deterjen, sabun mandi, itu semua bisa melarutkan lemak kan. Alkohol tapi minimal 67%. Nah, jadi kalau cari hand sanitizer, ya cari yang alkoholnya di atas 67%. Jangan alkoholnya 50-60%, itu nggak bisa larutin lemak. Ya, nah kita harus tahu juga ini. Jadi sebetulnya matiin virusnya gampang. Ya, nah kenapa juga kalau misalnya kita habis pakai masker ya lebih baik maskernya kita cemplungin dulu ke air sabun atau isoman nanti di rumah. Ya, semua bekas piring makan, baju, spray ya cemplungin lah, rendam dulu di air sabun supaya tidak infeksius lagi. Bekas pemeriksaan misalnya, cemplungin apapun benda yang infeksius, cemplungin ke air sabun. Ya, lalu nanti kita kalau mau desinfeksi permukaan ya kita semprot dengan bahan-bahan yang bisa melarutkan lemak ini. Ya, gitu. Dengan yang mengandung sabun atau alkohol kita semprot dan kita lap. Ya, itu. Nanti mungkin di lain waktu bisa ada materi juga tentang desinfeksi dan antiseptik ya. Itu juga waktu itu Wanadi itu membawakan materi itu ya, materi tentang desinfeksi ya. Apa aja yang bisa untuk cairannya untuk desinfeksi yang bisa ada di rumah tangga. Itu teman-teman Wanadi yang bawa ini. Nah, kita juga perlu tahu bahwa ini virus. Virus ini bukan makhluk hidup utuh. Jadi dia sebetulnya hanya RNA aja dan dia tidak bisa hidup begitu aja melayang-layang sendiri sebetulnya. Jadi dia perlu inang, perlu host, perlu masuk ke dalam sel, ya, baru dia bisa hidup, bisa berkembang biak. Jadi nggak mungkin sebetulnya virusnya melayang-layang begitu aja di udara. Dia harus nempel di dalam sel atau ada medianya untuk menularkan, ya. Nah, lalu ini awal penularannya, ya. Virus ini asalnya dari hewan disinyalir ya di Wuhan sana, cuman karena kondisinya di sana kalau lihat fotonya awal-awal begitu jorok gitu ya, sehingga virusnya bermutasi dan akhirnya bisa menular ke manusia. Nah, virus yang dari hewan sebetulnya nggak mudah menular ke manusia, ya. Itulah sebabnya kenapa dulu flu burung ya lebih bahaya, tapi dia nggak jadi pandemi. Kenapa? Karena dia hanya menular dari hewan ke manusia, belum dari manusia ke manusia. Yang ini jadi bahaya, kenapa? Karena menular dari manusia ke manusia, makanya cepat sekali jadi pandemi. Ya, gejalanya macam-macam, ya, dari mulai demam, batuknya biasanya batuk kering, ya, nggak enak badan, ya, ada kadang-kadang akhirnya timbul dahak juga, sakit kepala, bahkan sekarang varian-varian baru lebih banyak gejala di saluran cerna. Jadi kalau saudara-saudara lihat di sini gejalanya kayak flu biasa, nggak khas sebetulnya, ya sama aja flu ya begitu, sakit kepala, sakit badan,
ya kan? Batuk, demam, ya nggak khas. Nah, makanya kenapa dengan penularan sekarang lagi banyak-banyaknya, ya kalau ada gejala-gejala seperti ini, nomor satu pikirkan ini COVID bukan, gitu. Begitu ada gejala segera cek, ya COVID bukan. Kalau bukan COVID baru kita obatin yang lain, gitu, ya. Nah, terus gejalanya juga bertahap, ya dari mulai awal-awal cuma nggak enak badan aja, ya hari kelima makin jelas, biasanya makin parah itu hari ketujuh, kalaupun masuk rumah sakit biasanya hari ke-6 ke-7 gitu ya, makin ada seseknya, ya makin nggak bisa makan dan lain sebagainya, ya jadi gejalanya juga bertahap. Nanti kita lihat. Nah ini penting saudaraku, kenapa pemerintah sekarang ini melarang, ya misalnya melarang ada larangan mudik, ya sekarang PPKM. Kalau lihat dari awal sampai sekarang ini kelompok umur yang kena, ya. Jadi ini tidak berubah banyak. Kalau kita lihat yang banyak kena, yang biru ini jumlah yang kena ya, lebih banyak memang usia-usia produktif, ya 30 sampai 60 tahunan, ya. Nah tapi kalau kita lihat usia produktif ini kenapa bisa kena banyak, karena memang ya masih aktif, masih kerja, masih di luar rumah kan seperti itu, ya. Tapi tingkat fatalitasnya, artinya yang meninggal atau kasusnya jadi berat, cuma sedikit di kelompok umur ini. Nah, tapi yang kalau kena jadi berat itu di kelompok umur yang rentan, yang tua, ya. Jadi kalau umur-umur kayak kita kena ya nggak apa-apa, ya. Tingkat fatalitasnya sedikit lah. Tapi begitu kita pulang di rumah ada orang tua kita, ada orang-orang yang rentan, yang berumur, yang punya penyakit, disitulah mereka jadi sakitnya jadi fatal gitu, ya. Nah, kelompok rentan ini yang perlu dilindungi. Makanya kenapa pemerintah berusaha untuk membatasi mudik, karena mudik kan ketemu orang tua. Mereka sebetulnya sedang melindungi orang tua kita. Ya, harusnya kita dukung gitu. Kalau kita mengerti grafik ini, ya. Jadi bukan untuk bikin susah kita, tapi untuk melindungi kelompok rentan, gitu ya. Nah, penting sekali, saudara-saudaraku, untuk kita kenal gimana sih cara ini menular sebetulnya. Karena ini pun masih banyak orang yang belum tahu pasti ya. Jadi nular terutama itu lewat kontak langsung. Jabat tangan pokoknya nempel atau deket-deketan, ngobrol gitu ya. Nafas, bicara seperti ini, batuk, bersin. Ketika saya bicara seperti ini, saya nggak pakai masker, udah pasti komputer depan saya ini juga ada cipratan-cipratan droplet atau ludah, betul nggak? Nah, kalau saya mengandung virus COVID, maka ya apa yang kena ludah saya itu infeksius, ya. Terus kalau ada orang lain yang nggak sengaja pegang, atau saya pegang, atau saya batuk, oh, terus nggak cuci tangan dulu, ketemu orang jabat tangan, maka di tangan orang itu akan ada virus COVID-nya. Lalu dia gatal nih, ucek-ucek hidung, nah udah nular di situ, ya kontak langsung seperti itu. Bisa lewat droplet, ya kontak langsung ini juga sangat erat hubungannya dengan droplet. Jadi ketika kita bicara, nafas pun mengeluarkan droplet sebetulnya, ya. Nah, jadi ada penularan seperti ini. Droplet pada umumnya ini berat sebetulnya, ukurannya lebih dari 5 mikron. Jadi kalau kondisi normalnya ketika bicara atau bersin atau batuk, jarak 2 meter dropletnya ini udah jatuh karena gravitasi. Jadi kalau kita dekat-dekat ada di jarak semprotan droplet itu ya kena kita. Makanya kenapa salah satu cara mencegahnya adalah jaga jarak 2 meter karena udah diteliti bisa muncratnya sejauh 2 meter kondisi normal. Di luar itu nggak ada dropletnya secara normal, ya. Nah, kecuali kalau misalnya terjadi aerosolisasi. Contoh kalau misalnya bersin atau batuk di belakangnya ada kipas angin atau ada AC yang ngalir, ada anginnya gitu ke depan. Maka droplet ini tadi bisa lebih jauh lagi, bisa lebih dari 2 meter, mungkin bisa sampai 6 meter. Ya, apalagi kalau di ruang tertutup orangnya banyak, ya ber-AC, kalau tertutup biasanya pakai AC gitu, jadi AC itu nggak menyaring udara, dia hanya memutar-mutarkan udara, mengubah suhunya aja, ya. Tapi ya kotornya ya terus aja muter di situ. Nah itu harus berhati-hati, apalagi ada tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan aerosolisasi. Contohnya di dokter gigi, ada bor gigi ya, nah itu bisa terjadi partikel-partikel dropletnya jauh lebih kecil, dengan lebih kecil dia melayang lebih jauh. Atau misalnya contoh di bank, mesin hitung uang, brrr, gitu ya, itu banyak sekali debunya yang keluar kalau diukur di situ. Nah kalau di situ kebetulan masih ada droplet sisa, ya uang kan kotor banget ya, dipegang nggak tahu berapa orang gitu kan.
Nah, kalau ada di situ ya terbang gitu. Di ruang tertutup orangnya banyak ya udah jadi bisa menular. Jadi kita harus hati-hati untuk ruang-ruang tertutup, makanya di kendaraan umum gitu ya yang orangnya banyak di ruang tertutup kita sebaiknya hindari ya. Nah, itu jalur penularannya. Nah, kita penting untuk tahu jalur masuknya ke tubuh kita lewat mana ya. Karena orang biasanya tahu lewat mulut dan hidung. Tapi yang suka kelewat adalah mata. Jadi jalur masuknya 3, saudara-saudaraku. Mulut, hidung, mata. Kenapa? Kalau lihat mata ini kan juga sangat berhubungan ya sama hidung ya. Kalau kita nangis langsung juga kerasa tuh air matanya ke hidung ya. Nah, jadi jalur masuknya lewat 3 ini. Jadi yang harus kita lindungi sebetulnya adalah mulut, hidung, mata kita ya. Nah, ini jalur masuknya. Jadi untuk menghindari ini kita harus bisa melindungi diri kita sendiri. Makanya kalau kita tahu, kita ngerti tadi ya kelemahan virusnya seperti apa, kekuatannya seperti apa, cara menularnya gimana, makanya keluar ya. Jangan dekat-dekat sama orang yang sakit. Sekarang mah jangan dekat-dekat sama semua orang yang tidak pakai masker intinya gitu ya. Jangan kucek-kucek, jangan menyentuh wajah kita sebelum kita membersihkan tangan. Jadi kita nggak apa-apa, kita pegang ini itu ya, pegang pintu, pegang plastik segala macam. Walaupun itu penuh virus, ya tidak akan menular selama tangan kita tidak menyentuh wajah. Ya, jadi penting sebelum sentuh wajah kita cuci tangan dulu dengan sabun dengan cara yang benar. Ya, Warna di media sudah bikin video cara cuci tangan sejak setahun yang lalu. Ya, nanti dilihat lagi. Cuci tangan dengan benar, dengan sabun, atau minimal sekali dengan hand sanitizer sebelum menyentuh wajah. Itu penting sekali. Ya, jangan pernah dekati orang yang tidak pakai masker. Ya, nanti kita tahu kenapa. Oke, nah ini kita lewat aja. Ya, cuci tangan yang benar. Ya, 20 detik dan pastikan semua bagian tangan itu terkena sabunnya sebelum dibilas. Ya, penting untuk protect, untuk lindungi diri kita. Jangan sampai tertular. Gimana caranya? Sekarang ada yang tahu siapa aja yang kena, siapa aja yang bawa virusnya? Ada yang bisa memastikan? Kita ketemu orang yang nggak bawa virus? Kan nggak bisa. Makanya paling aman, kita selalu sarankan anggap semua orang yang kita temui bawa virus corona. Artinya kalau kita ketemu teman dekat kita ketemu saudara kita, ya, kalau kita anggap dia bawa virus corona, mau nggak kita deket-deket kalau dia nggak pakai masker? Mau nggak kita makan samaan, ngopi bareng, buka masker, duduk deketan, ngobrol? Mau nggak kalau ketemu orang yang bawa virus corona seperti itu? Kan enggak. Ya, jadi anggap aja semua orang bawa virus corona, kita nggak pernah tahu. Banyak yang OTG, banyak yang nggak ada gejala. Orangnya sehat-sehat aja sama kayak kita, tapi ternyata dia bawa virus. Ya, nanti kita lihat kenapa. Hindari makanya keramaian, transportasi umum, tempat tertutup. Ya, jadi kalau sekarang mah menurut saya lagi kondisi sekarang adalah jangan pernah buka masker ya kalau ketemu orang ya. Nah, termasuk ya ini kan jangan pegang wajah tadi ya. Lalu penting sekali nanti naikin imun ya. Zaman sekarang udah susah lah untuk nggak ketularan. Saya selalu bilang jangan sampai kena, tapi udah harus step berikutnya kalau Wanadri, saya bilang. Orang mainannya di situ kan langsung terjun. Kita harus melindungi diri kita supaya kalau kena pun kita nggak sakit. Gimana caranya? Jadi lebih lanjut adalah kita harus naikin imun. Vaksin, ya, gitu. Lalu konsumsi makanan yang baru dimasak, hindari yang makanan yang udah dingin seperti itu ya. Sampai rumah jangan langsung ke tempat tidur, duduk di sofa, bersihin diri dulu ya. Yang kira-kira kita, apalagi kalau kita naik kendaraan umum, ya kita nggak pernah tahu ada virusnya di mana, bersihin diri dulu, ganti baju, mandi, baru bisa santai di rumah. Ya, salaman pun ya kayak gini kan, gitu. Kenapa? Karena kalau kita salaman, ya itu kalau bakteri aja ada 124 juta koloni bakteri yang pindah. Kalau cuma tos doang gitu, ternyata masih ada 55 juta koloni bakteri yang pindah. Virus lebih banyak lagi karena lebih kecil. Ya, adu jotos begitu aja ada 7 juta yang pindah. Makanya lebih aman non kontak. Kalau bro, nah tapi jangan kontak lah. Gitu, ya. Nah, ini juga masker, ya. Penting. Jadi kalau ya sama-sama nih nggak pakai masker, ya
si pembawa COVID nggak pakai masker, orang sehat nggak pakai masker, ya, maka resikonya sangat tinggi, bisa 90% sampai 95% ketularan, ya. Nah, kalau orang yang bawa virus COVID-nya nggak pakai masker, orang sehatnya pakai masker, ini aja masih tinggi, masih di atas 80%. Kenapa? Karena tadi lihat, ya, kalau ini yang bawa virus COVID, ya, nah, dia nggak pakai masker, orang yang sehatnya pakai masker, masih bisa nular lewat mana? Mata, ya, matanya kan nggak ditutup, gitu. Makanya masih tinggi penularannya, ya. Nah, ini akan turun sekali risiko penularannya kalau yang sakitnya pakai masker, walaupun ketemu orang yang sehatnya nggak pakai masker, risikonya jadi turun jauh sekali. Apalagi kalau dua-duanya pakai masker, ini maka risiko penularannya hanya kecil sekali, 1,5–5%, gitu, ya. Jadi sekarang benar-benar semua orang harus pakai masker. Ketemu siapapun jangan pernah buka masker. Ya, ini bukan berarti kita pasti nggak ketularan, tapi resiko ketularannya jadi sangat kecil. Dan kalau kita pakai masker, ya, maka kita nggak perlu bersihin semua barang karena nggak ada dropletnya, ya kan? Kita tutupin kok tempat nularnya. Droplet dari mana? Ludahnya ketutupan sama masker, gitu. Ya, ini sekarang kenapa begitu banyak? Biasanya ketularan dari sini. Dari mana? Tempat di mana orang berdekatan dan lepas masker, ya, atau berada di satu ruangan tertutup yang lama, kerja bareng, rapat, ya, dalam lift, makan bareng, ini sering banget, klaster keluarga, ya, klaster teman-teman dekat, ini biasanya ketularan dari sini. Dia udah jaga prokes, dokter pun begitu, ya, di rumah sakit nggak ketularan, ketemu siapanya, saudara dekat, teman dekat, ngobrol, makan, ketularan. Padahal di rumah sakit penuh COVID, nggak kenapa-napa dia. Di satu kendaraan yang sama, ya, foto selfie ini kan deketan buka masker kan, ya. Jadi ini yang dihindari. Hindari kegiatan yang berdekatan buka masker, udah hindari itu aja, simple, saudara-saudaraku. Ya. Nah, ini juga kan pasti pernah lihat kan mana kegiatan yang risiko rendah, mana yang risikonya tinggi, ya. Ke bioskop, pokoknya ke tempat-tempat tertutup yang orangnya banyak, ini risikonya tinggi. Makin tertutup, makin kecil, makin banyak orangnya, maka makin tinggi risikonya, apalagi buka masker. Ya, jadi hindari kegiatan yang sekarang berisiko tinggi, ya. Risiko rendah, olahraga di luar ruangan seperti itu ya masih oke. Silahkan dijalankan. Paling kalau ketemu orang ya jangan deket-deket atau pasang maskernya, kayak gitu, ya. Nah, ini yang mungkin tagline yang saya mau sampaikan, ya. Kita itu dengan prokes, maka kita bisa mengurangi resiko penularan, ya. Kita mengurangi resiko tertular, ya. Tapi dengan zaman seperti ini, di rumah kita coba lihat, ada nggak orang-orang yang masih keluar rumah untuk kerja? Selama masih ada orang yang keluar rumah, yang tidak diam di rumah aja, maka besar kemungkinannya kita tertular. Itu aja. Karena orang rumah kita nggak mungkin kita rapid swab gitu tiap hari kan, PCR tiap hari. PCR tiap hari pun masih ada kemungkinan nular, nanti kita tahu kenapa. Jadi sekarang tidak ada satupun alat yang bisa tahu real time, ya, saat seseorang baru tertular, itu nggak ada. Ya, jadi tetap di mana ada orang berhubungan sama dunia luar, pulang ke rumah kita, maka besar kemungkinannya kita bisa tertular. Makanya nggak cukup hanya pencegahannya hanya jangan ketularan. Tapi lebih jauh, menurut saya kalau anggota Wanadi udah harus berpikirnya gimana kalau ketularan kita tidak sampai sakit, ya, gitu. Jadi gimana caranya? Ya, yang benteng terkuat kita adalah imun, ya, gitu. Benteng paling kuat karena ini virus, saudara-saudaraku. Virus ini adalah dari dulu sampai sekarang adalah self-limiting disease, ya. Siapa yang bisa melawan paling kuat? Bukan antibiotik, bukan antivirus, tapi imun tubuh sendiri. Sekarang buktinya apa? Ya, kenapa virusnya sama tapi orang ada yang OTG, ada yang nggak ada gejala sama sekali padahal terinfeksi virus itu. Tapi ada orang tertentu yang sakit berat sampai bahkan meninggal padahal virusnya sama. Bedanya apa? Ya. Terus kalau kita lihat vaksin, ya, ini juga kenapa penting dibahas, ya. Vaksinasi. Kenapa setelah vaksinasi ada yang timbul imunnya, ada yang enggak? Di Indonesia, vaksin Sinovac itu efikasi atau artinya orang yang timbul imunnya hanya 65%. Sementara di luar negeri sana, di Turki bisa sampai 90%. Padahal vaksinnya sama. Ya, yang beda apanya? Ya, yang beda adalah imunnya.
Nah, jadi penting sekali sekarang saudara-saudaraku, kita ngerti gimana cara imun tubuh kita bekerja. Dan kita ngerti gimana ya imun ini bisa dipakai kapan aja siap untuk melawan virus ini. Ini makanya kenapa Wanadi siap untuk menghadapi COVID dengan cara gimana? Dengan cara setiap anggota Wanadi tubuhnya bugar, sehat, dan punya imun yang kuat sehingga kita bisa lawan ini. Gitu. Ya. Benteng terkuatnya adalah imun kita, saudara-saudaraku. Ya. Nah, jadi kita harus cek masing-masing diri kita. Ya, ini dari WHO. Ya. Orang sehat di dunia ini ternyata hanya 10%. Ya, orang yang sakit 20%. Sisanya kemana? Sisanya itu kondisinya sub-health. Coba sekarang kita cek masing-masing dari kita, ada nggak gejala-gejala ini? Ya, udah lelah, sulit konsentrasi, ya, pikiran kosong, sering sakit kepala, sering pegel-pegel, sering keringetan, BAB terganggu, ya, overweight. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang sub-health, bukan orang sehat, belum sampai sakit aja. Tapi ini adalah ciri-ciri yang orang yang imunnya juga nggak bagus. Ya, coba cek. Nah, kalau saudara-saudaraku lihat, setahun setengah yang lalu, kita bikin video, setahun yang lalu, perut saya masih buncit. Tapi karena saya tahu saya harus hadapi virus ini, maka saya latih badan saya jauh lebih bugar. Badan saya sekarang jauh lebih bugar dibanding badan saya setahun lalu. Kenapa? Saya tahu bahwa yang harus saya persiapkan adalah imun saya, badan saya. Saya harus di kondisi yang sehat, gitu. Jadi kalau saudara-saudaraku ada kondisi seperti ini, ya segeralah ubah, ya segeralah atasi sehingga kembali ke sehat, sehingga kembali ke punya imun yang kuat, ya. Karena biar gimana pun sakit adalah proses, saudara-saudaraku, ya. Kita sakit itu nggak sekonyong-konyong hari ini makan gulai, besok kolesterolnya tinggi. 5 tahun, 10 tahun ke depan baru jadi penyakit. Jadi coba cek pola hidup kita, apa yang bikin nggak sehat nih, ya kan? Itu yang diatasi. Jangan ngandelin obat. Nanti udah sakit, udah kena COVID, baru obatnya apa? Terlambat, saudara-saudaraku. Ya, dari sebelum sakit kita persiapkan tubuh kita. Ya, nah, jadi bicara soal imun, ya, saya sangat percaya bahwa Tuhan itu luar biasa menciptakan badan kita ini pabrik imun. Ya, tubuh kita ini punya sistem yang berlapis-lapis, yang begitu canggihnya, begitu kompleks, kemampuannya luar biasa. Ya, bisa menghasilkan jutaan antibodi spesifik. Penyakit A langsung keluar antibodinya A. Penyakit Z keluar antibodi Z dalam waktu singkat kalau udah punya memori. Jadi luar biasa tubuh kita itu. Ya, ini tugasnya apa? Menyerang yang sesuatu yang bisa merusak tubuh kita. Apa? Sel tubuh yang rusak, sel kanker contohnya. Ya, dia akan diserang oleh antibodi kita. Ya, termasuk orang kena kanker, makanya perkuat imun. Dia bisa melawan kankernya sendiri. Bakteri, virus, radikal bebas, pencemaran, itu dilawan oleh imunitas kita. Ya, nah imunitas juga ada macam-macam. Jadi bahkan yang seluler ini pun fungsinya macam-macam, berlapis-lapis. Ada yang patroli, ada yang benar-benar membunuh virus bakterinya langsung, ada yang fungsinya makan sisa-sisanya, ada yang fungsinya membersihkan. Ya, nah jadi ini suatu sistem yang kompleks yang Tuhan udah ciptakan begitu luar biasa sebetulnya. Ya, nah jadi gimana? Jadi ibaratnya begini, saudara-saudaraku, biar gampang, tubuh kita ini pabrik imun. Ya, nah kita harus siapin pabrik kita siap bekerja kan. Nah, kita harus ngerti switch on off-nya dari pabrik imun ini, ya, adalah apa? Pikiran, saudara-saudaraku. Ya, kita ngerti bahwa stres, ya, pikiran kita kalau semua yang negatif, kita takut, kita khawatir, ya, semua pikiran negatif ini akan bikin stres, dan stres ini salah satunya adalah decrease immunity. Ini sudah terbukti betul-betul. Jadi, saudaraku, panglimanya dalam perang ini adalah siapa? Pikiran kita. Ya, kalau belum apa-apa, pikiran kita udah, wah, gua kena COVID nih, mati dah gua. Ya itu yang terjadi. Ya, tapi kalau kita dari awal, saya yakin kalau saya kena COVID pun badan saya bisa lawan. Ya, saya mau sehat sekarang. Ya, COVID ini kayak flu biasa kalau buat badan saya. Ya, oke, saya dapetin informasi tapi saya saring mana yang masuk akal, mana yang enggak. Saya tidak takut berlebih, takut untuk waspada. Itu kan yang diajarin di Wanadri kan gitu. Ya, di luar sana bukan nggak boleh takut gitu di alam, tapi kita takut untuk waspada. Nah, itu filosofi itu yang kita pakai sekarang buat lawan virus ini. Ya, jadi semua pikiran negatif kita hilangin. Gimana caranya pikiran kita tetap positif? Itu bikin pabriknya switch on, siap kerja. Ya,
meditasi segala macam udah terbukti ini meningkatkan sel-sel imun, ya. Nah, lalu gimana caranya? Udah di on, ya, pabriknya ini siap kerja, ya. Maka kita perlu aktivitas fisik olahraga ringan, ya. Bukan olahraga berat, saudara-saudaraku. Kalau olahraga berat masih maraton gitu, masih sepeda dari sini ke Pangandaran, kalau nggak terlatih itu badannya akan timbul reaksi radang, ya, itu akan menurunkan imun, gitu, ya. Jadi pilihlah olahraga yang ringan, yang menenangkan, gitu, ya, yang bisa menaikkan imun. Dan ditambah istirahat yang cukup. Jadi kalau pola hidup kita sekarang begadang mulu, gitu ya, sekarang cukupin dulu tidurnya. Karena kalau begadang maka pabriknya akan diturunkan kapasitasnya, ya. Nah, lalu bahan bakunya apa sih pabrik ini? Bahan bakunya nutrisi, saudara-saudaraku. Nutrisi ini kita juga perlu pahami, bahan baku utamanya adalah protein. Protein ada hewani, ada nabati, ya, daging, ikan, telur, susu, ya, lalu kacang-kacangan kalau yang nabati. Ini bahan baku utama, bukan karbohidrat, bukan lemak. Jadi nggak bisa kalau kita cuma makannya nasi campur Indomie, maka imunnya tidak terbentuk. Kita perlu protein, ya. Dan protein ini kalau jumlahnya cukup pun kita harus ngerti cara ngolahnya. Kalau kita makan ayam biasanya digoreng, dibakar, maka proteinnya udah rusak kalau digoreng dibakar. Jadi sekarang hindari yang digoreng dan dibakar proteinnya. Supaya apa? Supaya masuk proteinnya, bukan ampasnya doang. Kalau udah digoreng, dibakar, di fried gitu rusak proteinnya. Ya. Nah, ini penting jadi, ya. Lalu cukupin makan buah, sayur, air minum harus cukup. Ya, itu bikin pabriknya lancar kerjanya, ya. Lalu cukupi si nutrisi utama, bahan baku utamanya protein. Lalu perbanyak buah sayur. Kenapa buah sayur ini mikronutrisi, saudara-saudaraku, termasuk vitamin C. Vitamin C coba lihat. Ini saya coba inventarisir banyak banget gunanya. Ya. Nah, vitamin nggak bisa hanya vitamin C ini aja, nanti kita lihat di belakang. Tapi vitamin mikronutrisi ya, ada vitamin, ada mineral, ada phytonutrien, ya. Phytonutrien itu kayak beta karoten, ya, alisin. Jadi di luar vitamin mineral yang kita butuhkan juga dari 5 macam warna tumbuhan. Ini seperti tukangnya di pabrik itu, ya. Tadi pabriknya siap kerja, ya, udah on. Dia dengan aktivitas olahraga, pembuluh darah lancar, minum cukup, pabriknya udah siap kerja. Bahan bakunya udah ada nih, proteinnya kita masukin. Nah, tukangnya ada nggak? Kalau kita nggak makan buah sayur, kita nggak cukupi kebutuhan mikronutrisinya, maka sama, pabriknya juga nggak bisa produksi. Ya, vitamin C. Nah, ini kalau mau lihat nih, mana yang ada efek antivirusnya, macam-macam. Vitamin C ini termasuk yang lengkap, antioksidan iya buat lawan radikal bebas, buat lawan pencemaran, ada imun booster, ada antivirus dan antibakteri. Yang seperti itu juga apa? Garlic, bawang putih. Dia punya efek keempatnya. Ya. Jadi ini kalau bisa kita konsumsi bahan-bahan makanan yang mengandung ini. Ya, ini terutama yang nanti bisa lawan antivirus juga dan punya fungsi imun booster. Ya, jadi ini harus lengkap sebetulnya, nggak bisa sendiri-sendiri. Kita perlu vitamin A, B kompleks, vitamin E, ya. Lalu kita perlu mineral juga, ada zat besi, ada zinc, ada selenium, ada magnesium. Ya, ini yang bersama-sama akan membentuk sistem imun kita. Ya, nah, jadi sekarang kan banyak beredar vitamin D katanya harus tambahin. Betul, boleh vitamin D hijau membantu imun, tapi bukan hanya vitamin D. Penting untuk melengkapi semuanya. Vitamin D-nya cukup, tapi proteinnya kurang. Tukangnya ada, tapi nganggur, nggak ada bahan baku. Ini semua dilengkapi, protein cukup, mikronutrisi cukup, tapi kitanya stres, sama juga pabriknya mati. Gitu, ya. Jadi kita harus semua nih, ya, pola hidup sehat, gitu. Jumlahnya juga nanti perlu cukup, ya. Gitu. Nah, satu itu, kita lindungi diri kita. Lalu yang kedua, ya, kita ini perlu peduli juga sekarang sama orang lain. Ya, saya tanya, sekarang siapa di antara kita yang tahu pasti bahwa saat ini, kita masing-masing dari kita tidak mengandung virus COVID? Nggak ada kan? Ya, jadi ya anggap aja diri kita juga bawa virus COVID. Sehingga kalau kita ketemu orang, gimana caranya bukan tidak tertular, tapi juga tidak menularkan. Ya, gitu. Jadi anggap diri sendiri bawa virus COVID. Tadi kan kita anggap semua orang bawa virus COVID. Sekarang kita anggap diri kita bawa virus COVID juga. Sehingga kita kalau ketemu orang, kita akan peduli. Jangan sampai, gimana ya, kalau saya punya virus COVID, gimana caranya supaya saya nggak nularin dia? Kan gitu. Gimana caranya kalau saya pulang dari rumah, ada ibu saya di rumah, saya bawa virus COVID, saya nggak nularin ke ibu saya.
Ya kan, jangan anggap kita aman gitu kalau sekarang. Ya kan? Nah, untuk itulah kita beretika lah ketika batuk, ya, bersin. Jangan malah mau bersin, maskernya dibuka, wajib. Ya, takut maskernya kotor kan. Jangan tutup, gitu. Ya, jangan malah ketika bicara, misalnya kan sering nih ngomong orangnya nggak kedengeran, yang dilakukan apa? Buka masker dan lebih dekat baru ngomong supaya jelas. Ya itu udah ngirim virus ke orang lain kan gitu. Ya, jika merasa kurang sehat, jangan bepergian. Cek, kalau sekarang bukan hanya pakai masker, tapi cek COVID bukan, ya, gitu. Begitu nggak enak badan, ada gejala apapun yang tadi kita jelaskan, cek dulu COVID bukan, gitu. Isolasi kalaupun belum dicek, ya, gitu. Dan kalau memang tertular COVID, jangan datang ke rumah sakit, ke poliklinik ngantri. Itu isinya orang sakit semua. Kita nularin berapa banyak orang, ya. Nah inilah nanti fungsinya Satgas COVID Wanadri untuk bantu ini. Ya, bantu kalau ada saudara kita yang kena, gimana caranya bisa misalnya ke rumah sakit pun dengan aman gitu, ya. Ini kita udah lakukan, ya. Ini kita kenali apa itu OTG segala macam ya. Itu. Nah, ini juga penting, saudara-saudaraku. Ini supaya ini akan bisa jawab banyak sekali pertanyaan, ya. Kalau mengerti grafik ini. Jadi, saudara-saudaraku, semua orang, ya, apapun itu ujungnya, kan kalau kena COVID ada yang nggak ada gejala, ada yang gejala ringan, ada yang gejalanya cukup berat, ada yang masuk intensif, bahkan meninggal. Betul ya? Begitu ya ujungnya. Nah, tapi siapapun orang itu, di awal selalu dimulai dengan tertular. Ya, tertular. Ya, ada saat di mana hari ke-0 dia ketularan, entah dari siapa. Nah, saudara-saudaraku lihat ya, di awal semua orang ini tidak menunjukkan gejala karena virusnya perlu bermultiplikasi dulu, perlu bertambah banyak sampai nanti cukup banyak untuk bergejala. Jadi semua orang yang ketularan COVID semuanya diawali dengan sebagai OTG. Mungkin 4-5 hari awal. Kalau orang imunnya kuat, maka dia akan terbentuk imunnya ya, sampai nanti imunnya cukup banyak mematikan virusnya. Ya, gitu. Nah, orang yang imunnya kurang, ya dia ada gejala dulu lah, batuk, demam, ya, sampai nanti timbul imunnya cukup kuat, virusnya mati. Ya, yang berat sampai harus masuk rumah sakit, perlu lebih lama untuk timbul imun buat matiin virus. Ya, yang sakitnya berat sampai pakai ventilasi, ventilator segala macam bisa sembuh, bisa meninggal. Ya, nah kalau lihat saudara-saudaraku dari mulai tertular sampai imunnya cukup banyak untuk menimbulkan imunitas sehingga mematikan virusnya, itu menular, semua menular dan semuanya tanpa gejala. Inilah kenapa saya bilang, kita selalu bilang, anggap semua orang terinfeksi virus. Ketika kita ketemu, anggap diri kita terinfeksi virus. Karena kalau kita ketularan di awal, kita nggak pernah tahu. Kita biasa aja kok. Ya kan? Dan selama sampai imunnya cukup kuat, ini semua menular. Yang imunnya lebih jelek, menularnya lebih panjang. Bisa 3 minggu menularnya. Ya, ini yang bikin kita harus hati-hati. Makanya kita harus pahami ini. Semua orang di awal itu akan sebagai OTG tanpa gejala sama sekali. Ya, jadi hati-hati gitu. Jangan hanya berpatokan pada gejala karena semuanya tanpa gejala. Ya. Nah, apa hubungannya? Kita tahu itu, ya. Nah, kita kan sekarang buat deteksi itu kita pakai PCR, kita pakai rapid antigen. Dulu kita pakai rapid antibody. Ya. Nah, ini juga kita perlu pahami, ya. Gitu. Bahwa di awal ya, saat exposure virus dari mulai ketularan sampai mungkin ada gejala nih, ya. Perlu kira-kira 1 minggu, 5 hari sampai 7 hari ya untuk si rapid antigen ini mulai positif. Lihat nih, yang oranye ini rapid antigen. Ya. PCR pun sama. Dia nggak lebih awal bisa deteksinya. Itu perlu 5 sampai seminggu baru mulai bisa deteksi. Baru mulai positif. Ya. Jadi artinya apa? Ya. Kalau orang tersebut baru ketularan, misalnya kita baru dari luar kota, kita mau pulang ke rumah. Oh, sebelum pulang ke rumah, swab dulu, PCR dulu deh, lebih aman. Itu kan hari pertama, kalau kita ketularan tadi di pesawat atau di bis, itu hari pertama. Artinya apa? Di tes PCR pun masih negatif, saudara-saudaraku. Ya, nanti setelah 3 hari, 4 hari baru mulai ada gejala, dicek positif. Ya, jadi ini kita harus ngerti, antibodi timbulnya lebih lama lagi,
mungkin setelah 2-3 minggu baru mulai timbul, gitu, ya. Nah, ini kan kapan PCR-nya positif, kapan antibodinya positif, ya. Tapi yang poin saya mau katakan di sini adalah jangan terlalu cepat kita tes, ya. Ini pun kita baru tahu belakangan ini, ya. Dulu kita tahunya, oh PCR itu cepat mendeteksi, ternyata banyak yang kecolongan, ya. Kenapa? Akhirnya baru dapat penelitiannya bahwa tes-tes tersebut baru positif setelah hari kelima. Jadi poinnya adalah jangan kecepatan, ya. Kalau kita baru kontak sama, oh kita kontak nih kemarin makan sama orang yang positif, ternyata dicek dia positif. Jangan hari ini dicek, kita isolasi dulu, isolasi mandiri 5 hari. Demikian pun orang yang baru dari luar kota misalnya. Demikian pun kalau kita misalnya punya asisten rumah tangga, punya sopir yang baru pulang kampung, ya kita isolasi mandiri selama 5 hari. Kita isolasi mereka, jangan ketemu mereka dulu. Baru hari kelima atau keenam kita tes. Jangan kecepatan mereka baru pulang dari mana, langsung dites. Itu masih negatif. Banyak kecolongan di sini. Jadi teslah setelah 5 hari. Ya, itu poin pentingnya yang saya mau katakan di sini. Jangan kecepatan ngetesnya. Ya, baik PCR maupun swab antigen. Ya. Nah, lalu saya mau katakan juga di sini, ya. Tadi mungkin ada pertanyaan, oh kalau udah isolasi mandiri nih, setelah 10 hari, 14 hari, perlu nggak sih dites lagi, PCR lagi, atau misalnya swab antigen lagi? Nah, Bapak Ibu, PCR, saudara-saudaraku, PCR dan rapid antigen itu bukan mengecek virus hidup. Dia nggak bisa bedain mana virus hidup, mana virus mati. Dia mengecek fragmen atau bagian dari virus. Ya. Nah, kalau pengen tahu virusnya hidup atau enggak, bukan PCR, bukan swab, tapi di kultur. Nah, ini sudah diteliti, ternyata pada orang yang isolasi mandiri, ya, kalau dia imunnya bagus, ya, hari ke-8 pun dia kulturnya sudah akan negatif. Ya, hari ke-8. Ya. Nah, makanya kenapa sekarang patokannya adalah isolasi mandiri minimal 10 hari, di mana 3 hari terakhirnya tanpa gejala. Ya, dan tidak perlu tes lagi PCR maupun swab antigen, asal syaratnya 3 hari terakhir tidak ada gejala, sudah sehat betul. Kalau masih ada gejala, mungkin masih menularkan tadi yang imunnya masih jelek, terusin isomannya, ya, gitu. Kalaupun nggak dites nggak apa-apa, asal patokannya memenuhi waktu isoman minimal 10 hari. Kalaupun hari kelima tes PCR-nya udah negatif, tetap isoman 10 hari, gitu, ya, sampai nanti 3 hari terakhir bebas gejala, gitu. Nah, ini sangat berkaitan dengan vaksin yang tadi saya bilang, ya. Buat vaksin yang harus disiapin apanya? Imun tubuh kita. Kita harus siapin pabrik kita untuk siap terima vaksinnya. Vaksin ini fungsinya hanya ngasih cetakan ke si pabrik. Nih, bikin nih antibodi yang begini. Yang kalau belum divaksin, cetakannya kalau kena virusnya, dia perlu waktu cukup lama buat bikin cetakan itu tadi, ya. Perlu waktu mungkin di atas 7 hari baru dia bikin antibodinya. Nah, kalau udah divaksin, udah dikasih cetakan yang tidak berbahaya, dia ketika ketemu virusnya, dia udah punya memori. Oh, bikin cetakannya udah ada kok, sehari 2 hari udah timbul antibodinya. Fungsinya vaksin seperti itu. Jadi vaksin tidak bisa mencegah penularan, saudara-saudaraku. Ketularan mah ketularan aja, kalau udah divaksin pun. Tapi bedanya dengan punya cetakan ini, ya timbul antibodi lebih cepat. Nggak keburu virusnya banyak, makanya sakitnya nggak parah. Dengan catatan kalau imunnya timbul, ya kan? Makanya sebelum divaksin, sekarang kan lagi gencar vaksin, siapin dulu badannya buat bisa bikin imun. Karena kalau badannya nggak siap, pabriknya nggak siap, dikasih cetakan tetap aja nggak produksi. Makanya banyak yang nggak timbul imunitasnya. Ini yang kita harus tahu, bukan salah vaksinnya, badan kitanya aja nggak siap gitu. Vaksinnya mah bagus, ya kan? Cara kerjanya seperti itu, simpelnya, ya. Jadi dia tidak bisa mencegah penularan. Dia hanya bisa mencegah supaya kalau sakit nggak parah gitu. Ya. Nah, kan macam-macam. Tapi poinnya sama lah, ngasih cetakan. Mau apapun vaksinnya. Beda metodenya aja. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, boleh nggak vaksinnya campur-campur? Yang ke-1 Sinovac, yang kedua AstraZeneca, yang ketiga Moderna, boleh. Ya. Saya udah tanya langsung ke Prof. Kusnandi, boleh silakan. Karena memang itu cetakannya untuk virus yang sama. Boleh-boleh aja. Ya. Paling nanti metode kapan divaksinnya, yang kedua, ketiganya beda-beda. Ya.
intinya hampir sama lah. Ya, efikasinya juga di Indonesia ya cuma 60% karena ya Indonesia banyak yang malnutrisi. Malnutrisi ini tadi ya kurang gizi dalam arti bukan berarti sosialnya tinggi, orangnya enggak kurus, nutrisinya bagus, enggak. Banyak yang gemuk pun malnutrisi karena kebanyakan karbo, proteinnya kurang, mikronutrisi kurang, bisa aja gemuk orangnya. Ya, jadi itu yang harus kita persiapkan. Udah divaksin bisa nggak kena lagi? Bisa tadi saya bilang. Bukan mencegah penularan, tapi mencegah supaya sakitnya nggak parah. Ya, jadi artinya, oh kalau gitu ngapain divaksin? Udah divaksin aja bisa kena, ya apalagi nggak divaksin kan gitu. Harus mikirnya kan begitu. Ya, dan perlu waktu ya. Jadi vaksin setelah divaksinasi baru timbul imunitasnya itu 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua. Kalau vaksin pertama, sebulan setelah vaksin pertama, imunitasnya kalaupun timbul baru 50%. Jadi tuntasin lah vaksinnya sampai 2 kali ya. Sekarang udah diperluas yang boleh divaksin ya. Bahkan yang hipertensi pun sampai 180/110 masih boleh divaksin ya. 60 tahun ke atas boleh divaksin. Orang diabetes selama tidak lagi sakit, diabetesnya terkontrol, boleh divaksin. Yang kena kanker, tidak dalam pengobatan obat-obat yang imunosupresan, boleh divaksin. Ya. Nah, penyintas yang udah pernah kena COVID, aturannya sebetulnya kalau di luar negeri sana adalah vaksin kapanpun dapat kesempatan. Tidak perlu tunggu 3 bulan. Tapi di sini 3 bulan, kenapa? Karena mendahulukan yang belum pernah kena. Gitu, vaksinnya terbatas. Jadi kalau udah pernah kena COVID, dia ada antibodinya dulu. Jadi nantilah tunggu 3 bulan masih aman, baru divaksin, gitu ya. Gitu. Jadi intinya datang aja, nanti di sana ada screeningnya, ya. Dan tidak perlu khawatir terhadap vaksinasi, ya. Jadi kalau wah ada yang habis vaksin terus meninggal, ya jangan-jangan nggak divaksin pun emang meninggal tuh orang, kena stroke lah apa. Kita harus lihat apakah meninggalnya gara-gara vaksin atau bukan. Karena vaksin ini cuma ngasih cetakan, ya. Paling banter kalaupun ada gejala parah itu karena alergi terhadap komponen di vaksin itu. Dan itu pun reaksinya cepat, ya. Makanya ketika habis divaksin suruh tunggu dulu 15-30 menit. Jadi kalau ada reaksi alergi yang hebat ini, orangnya shock segala macam, pingsan, segera tertangani. Tapi lain-lain relatif ringan lah gejalanya. Ya, sedikit sekali yang memang gara-gara vaksinnya terus jadi berat. Ya. Itu. Varian baru, sebetulnya bukan varian baru ya, udah cukup lama, cuman sekarang lagi booming lagi aja karena kemarin tiba-tiba ya karena peristiwa di India itu sekarang menyebar cepat. Nah, balik lagi, kenapa saya fokus imun? Kita fokus imun. Kita nggak perlu pusing sama varian Delta, Gamma, Lambda, dan lain sebagainya. Kalau imun kita kuat. Kalau imun kita lemah, kena varian Alpha yang dari awal juga ya sakitnya berat gitu. Makanya ya ini pengetahuan aja lah, beda gejalanya sedikit gitu ya. Tapi balik lagi, mengatasinya kita nggak usah pusing ini, imun kita aja kuatin, mau varian apa juga nggak usah pilih lawan, hajar aja kan gitu. Ya, warna ya. Nah, nanti materi berikutnya adalah materi tentang isolasi di rumah, isolasi mandiri, apa sih yang harus dilakukan, nanti mungkin Dokter Atih bisa kasih materinya. Tapi poinnya adalah, begitu ada yang kena, ya, begitu ada 1 orang kena COVID, sebaiknya serumah itu diisolasi, serumah. Mau lebih baik dites dulu semua, mana yang positif, mana yang negatif, dipisah di dalam rumah itu, kalau memungkinkan, kalau kamarnya bisa terpisah. Kalau tidak bisa, tidak memungkinkan, kamarnya cuma 1, orangnya ada 7 misalnya, ya terpaksa yang positif ini diisolasi di tempat terpisah. Gitu ya, serumah dicek mana yang positif mana yang enggak ya. Nah, lalu jangan keluar rumah semua ya, anggap aja karena balik lagi kan kalau baru ketularan hari itu dites pun masih negatif gitu. Jadi kalau mau dicek ulang setelah 5 hari ya, buat menentukan, asal terpisah ya, tidak kontak yang positif dengan negatif ya. Intinya istirahatlah di rumah, santai-santai sajalah di rumah, nggak usah khawatir ya. Malah saya kalau lihat juga ya, orang-orang yang mungkin saturasinya udah mulai turun, selama masih bisa dapat oksigen kita bantuin, lebih baik di rumah dulu deh gitu. Karena di rumah sakit dengan kondisi kayak sekarang juga nggak ada yang bantuin. Kemarin pengalaman saudara kita ternyata obat nggak diminum, itu sedih sekali gitu ya. Mungkin ya maksudnya kita di rumah mungkin lebih bisa diurusin, lebih bisa santai ya. Jadi ini ada untung ruginya lah. Coba kita lihat dengan kondisi sekarang, memang di rumah sakit pasti lebih lengkap segala macam.
ya. Tapi kalau di rumah tapi ada tim yang support, itu saya rasa juga bagus gitu ya. Ya, nanti ada protokolnya kalau di rumah harus ngapain aja ya tentang varian. Jadi tetap disiplin prokes untuk mengurangi penularan ya, tapi kita lebih jauh siapkan imun kita ya. Sekarang obat-obatan ini ada yang ngerti nggak ini obat fungsinya buat apa? Kalau kita kena, apakah mau makan ini semua tanpa kita kenal fungsinya? Apakah kita mau jadi semua jadi berlaga dokter, semua pukul rata aja hajar? Kan enggak begitu pengobatannya. Ya, jadi tolong konsultasikan. Ya, obat-obat ini juga kalau dicampur segini banyak, kita nggak ngerti efeknya apa kan? Jangan-jangan malah memperberat. Tadinya udah livernya udah berat, tambah ini tambah berat gitu kan? Ya, jadi konsultasikan sebelum minum obat. Ya, bukan ini adalah resep untuk di rumah sakit untuk orang yang sakitnya udah sedang berat. Ya, jadi kalau di rumah konsultasikan dulu. Di sini untunglah ada tim yang bisa bantu gitu, bisa konsultasi. Banyak dokternya di sini. Ya, nanti soal APD dan sebagainya. Jadi take home message-nya adalah ya kita saling peduli, kita saling bantu, ya. Jangan menularkan, jangan ketularan. Perkuat imun.